Sebelumnya kita baca dulu keterangannya. Apakah Anda pernah memperhatikan orang yang antri di bank? Pemberian nomor antri ada kalanya dipisah antara nomor ganjil dan nomor genap. Tahukah Anda bilangan ganjil dan bilangan genap? Tahu ya? Yang ganjil itu berarti yang tidak bisa dibagi dua, sedangkan yang genap pasti bisa dibagi dua. Kemudian pada bilangan ganjil dan bilangan genap terdapat pola bilangan yang seperti yang saya bilang tadi. Kalau ganjil pasti dia tidak bisa dibagi dua, tapi kalau genap dia pasti bisa dibagi dua gampangannya. Nah, pengertian barisan bilangan. Setiap tanggal 17 Agustus selalu diadakan upacara bendera untuk memperingati HUT RI. Peserta upacara akan membentuk barisan yang rapi. Nah, bagaimanakah mengatur barisan itu supaya rapi? Pada suatu barisan, 5 orang yang sedang berfoto memiliki tinggi berbeda masing-masing 140 cm, 145, 150, 155, 160. Apakah barisan tersebut membentuk suatu pola? Nah, jadi dalam dua kasus ini bagaimana membentuk peserta upacara untuk berbaris rapi? Maka diurut ya, biasanya yang tingginya paling pendek di depan, yang tingginya paling tinggi di belakang. Jadi ada polanya, semakin kecil dia semakin di depan, semakin tinggi dia semakin di belakang. Kemudian begitu juga dengan tinggi yang ini, yang mau tinggi orang yang mau foto bareng ini, 140, 145, 150, 155, 160 ini, yang 140 pasti yang dirinya yang paling depan, sedangkan 160 pasti yang dirinya yang paling di belakang. Nah, mereka kan pasti kan berdirinya berurutan ya, 140, 145, 150, 155, 160. Selamat malam Mbak Yayan. Nah, itu kelima orang tadi akan membentuk yang namanya sebuah barisan. Nah, di mana barisannya ini masing-masing memiliki tolak ukur sendiri kenapa dia ada di posisi tersebut. Nah, dalam hal barisan bilangan, pengertiannya adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan atau pola tertentu. Setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku. Jadi dalam sebuah barisan itu setiap orang ada di posisi tertentu, itu sudah ada aturannya kenapa dia ada di posisi tersebut, dan pasti berdasarkan pola tertentu. Kalau misalkan pada barisan peserta upacara, polanya adalah yang paling pendek di depan, yang paling tinggi di belakang, ya kan? Sehingga orang yang tingginya tengah-tengah itu pasti berada di tengah-tengah. Nah, setiap bilangan pada kan setiap barisan, taruhlah ini orang. Taruhlah ini orang ya. Sret 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 sret. Ini orang pertama, ini orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Nah, ibaratnya ini adalah barisan, berarti barisannya ini terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, dia ini disebut dengan suku pertama. Yang ini disebut dengan suku kedua karena dia letaknya di posisi kedua. Kemudian ini disebut dengan suku ketiga. Ini disebut dengan suku keempat dan seterusnya. Jadi yang paling pertama itu namanya suku pertama, yang posisinya di kedua itu namanya suku kedua, posisinya di ketiga itu namanya suku ketiga. Sama aja dengan ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Gampangannya kayak gitu. Jadi setiap angka atau setiap bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku.
Perhatikan barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Maka suku pertamanya adalah 2 karena dia terletak di yang paling depan. Suku keduanya adalah 4 karena dia terletak di posisi kedua. Suku ketiganya adalah 6 karena dia terletak di posisi ketiga. Dan seterusnya. Sekarang berapakah suku kelima? Dari barisan bilangan ini, suku kelimanya berapa? Sepuluh, iya benar. Paham ya berarti ya? Nah, menentukan suku keempat, untuk menentukan, kalau kita nih pertanyaan tadi suku kelima ya, menentukan suku kelima harus diketahui tata urutan suku-suku barisan itu. Dalam hal ini, suatu bilangan tetap ditambahkan agar diperoleh bilangan di depannya. Kita lihat ya, ini kan dia kan bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira kalau saya mau nyebutin angka di sini, kira-kira angka berapa ya? Kalau ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10, maka di sini kira-kira angka berapa ya? Ada yang tahu nggak? 12. Dari mana 12? Dari mana 12? Ditambah 2. Coba ya, kita lihat ya. Ya benar, dari sini ke sini itu kan ditambah 2. Dari sini ke sini ditambah 2 juga. Dari sini ke sini ditambah 2, dari sini ke sini ditambah 2, maka sudah pasti dari sini ke sini juga ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 12. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan pola. Berarti dalam barisan bilangan ini polanya adalah setiap suku berikutnya merupakan hasil dari suku sebelumnya ditambahkan dengan angka 2. Itu adalah polanya. Sudah pernah ya? Sudah pernah bukan sih kalau untuk kelas ini? Seingat saya sudah deh. Apa saya salah kelas? Selamat malam Mas Dharma. Belum ya? Oh, saya kelas berarti ya. Oke deh, ya udah nggak apa-apa, diterangin dari awal lagi aja. Nah, bilangan tetap itu yang tadi saya sebut sebagai pola tadi, ini yang angka 2 ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau dia nilainya negatif, maka ini semakin ke kanan ya. Kalau dia nilainya positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar kan. Dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, semakin lama semakin membesar kan angkanya. Bagaimana sekarang kalau di sini itu polanya itu angkanya ini negatif, kira-kira semakin ke kanan nilainya juga akan semakin besar atau akan semakin kecil? Semakin besar atau semakin kecil?
Kira-kira kalau misalkan ini polanya ini negatif, semakin kecil. Coba kita lihat ya. 2 kalau ini kan awalnya plus 2 ya. Kalau kita ganti jadi minus 2, berarti menjadi 2 dikurangi 2, 0 ya. 0 dikurangi 2 hasilnya minus 2. Minus 2 dikurangi 2 hasilnya minus 4. Minus 4 dikurangi 2 hasilnya minus 6, dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan selisih atau beda, ini namanya bilangan ini namanya selisih atau beda. Biasanya disimbolkan dengan huruf B untuk beda. Jadi kalau misalkan bedanya positif, pasti deretnya makin lama makin ke kanan makin besar. Tapi kalau bedanya adalah negatif, berarti makin ke kanan makin kecil ya. 2 minus 2, 0, 0 minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, minus 4, minus 4, minus 2, minus 6, dan seterusnya. Oke. Sekarang ada contoh. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tentukanlah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Bilangannya 1, 3, 5, 7. Suku pertama, suku ke-1, bukan 2. Bilangannya kan ini, barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti suku pertamanya adalah 1, ya benar. Kenapa 1? Karena 1 terletak di tempat yang paling awal. Ya benar, 1 ya. Kemudian berapakah suku ke-6? Kalau ini tadi 1, 3, 5, 7, ini kan baru sampai suku keempat ya. 1, 2, 3, 4, baru sampai suku keempat. Berapakah suku ke-6? 1, 3, 5, 7, 11, ya benar. Suku kelimanya adalah 9, suku ke-6-nya adalah 11. Kemudian berapakah bedanya? Bedanya berapa? 2. Karena 3 untuk 1 ke 3 itu harus ditambahkan 2. Untuk 3 ke 5 juga harus ditambahkan 2. Untuk 5 ke 7 juga harus ditambahkan 2. Jadi bedanya bisa kita simpulkan 2. Nah, kemudian aturan tiap suku. Jadi untuk aturan tiap suku ini, setiap suku harus ditambahkan 2 untuk mendapatkan suku selanjutnya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kan kalau misalkan kita nyari beda kan biasanya suku selanjutnya dikurangi suku yang sebelumnya. Contohnya ini ya, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Aturan tiap suku itu kata-kata aja sih. Jadi suku selanjutnya merupakan suku sebelumnya ditambah dengan bilangan 2 gitu. Itu kata-kata aja sih. Nah, untuk nyari beda itu kan kita bisa nyari dari suku selanjutnya. Iya, tapi ya isinya juga 2 tapi pakai kata-kata. Jadi pola aturannya adalah suku sebelumnya ditambahkan bilangan 2 untuk mendapatkan suku selanjutnya. Jadi ini suku sebelum, ini suku selanjut. Kalau ini suku sebelum, maka suku selanjutnya yang ini. Suku berikutnya gimana ya kata-katanya? Paham kan ya tapi ya? Nah, untuk mendapatkan nilai beda itu kan pasti misalnya nih, kalau suku sebelumnya itu U1, U itu adalah simbol untuk yang melambangkan
suku. U itu artinya suku. Kalau U1 berarti suku ke 1. Kalau U5 berarti suku ke 5. U100 berarti suku ke 100. Nah, kalau U1-nya itu 2, U2-nya itu 4, maka cara mencari beda atau nilai selisih tadi adalah U2 dikurangi U1 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2, ya kan? Nah, tapi perlu diperhatikan, tidak semua barisan nanti akan memiliki nilai beda yang sama. Jadi ada yang namanya barisan bilangan yang punya beda 1 tingkat, ada juga yang punya 2 tingkat dan 3 tingkat. Kalau semakin tinggi tingkatnya akan semakin kompleks dia. Nah, tapi untuk yang sekarang ini, untuk yang setara SMP itu paling cuma nyampe paling maksimal 2 tingkat. Jadi kalau yang ini masih dalam taraf 1 tingkat. Jadi nanti kalau iya benar. Kalau ganjil berarti ganjil semua. Itu kalau yang 1 tingkat ya. Kalau yang genap berarti genap semua. Tergantung nanti polanya seperti apa. Kemudian kalau misalkan untuk yang 1 tingkat, dilihat dulu apakah yang dilihat bedanya cuma jangan yang dilihat bedanya cuma yang 2 suku ini aja, tapi perhatikan juga bedanya antara suku ini dengan suku ini dengan suku ini, untuk memastikan apakah benar dia bedanya itu setara. Karena kalau 1 tingkat bedanya tuh harus sama, ini ke sini harus ditambah 2, 4 ke 6 juga harus ditambah 2, 6 ke 8 harus ditambah 2, dan seterusnya. Jadi buat memastikan, jangan cuma 4 dikurangi 2, oh bedanya 2, itu belum tentu, karena bisa jadi nanti dia merupakan barisan bilangan yang 2 tingkat atau 3 tingkat gitu ya. Jadi lihat juga 6 dan 4, 6 kurangin 4, oh 2 benar, 8 kurang 6, 2, oh berarti bedanya sudah bisa dipastikan 2. Paham ya? Kemudian menentukan suku ke n dari suatu bilangan. Jika diketahui barisan bilangan ganjil 1, 3, 7, 9. Salah ya ini ya? Tahu nggak salahnya di mana? Ada yang tahu salahnya di mana? 1, 3, 7, 9. Ada yang tahu? 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. Iya benar, 3 ke 7 beda 4, 1 ke 3 beda 2, 3 ke 7 beda 4, 7 ke 9 beda 2. Maka karena dia bilang di sini adalah barisan bilangan ganjil, maka seharusnya sebelum 7 itu ada angka 5, 7, dan 9. Maka nanti dia akan setara, semuanya bedanya 2. Oke. Kemudian jika diketahui barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, dapatkah Anda menyebutkan suku ke 100? Nah, untuk menjawabnya Anda tidak perlu menulis baris bilangannya sampai suku ke 100. Jadi jangan kalau misalkan sampai suku ke 10 gitu ya, atau suku ke ini berapa? 1, 2, 3, 4. Suku ke 7 ditanya, oh gampang, suku ke 6 nya 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. Oh, suku ke 7 nya 13. Nah, lantas bagaimana kalau sampai suku ke 100? Apakah kita harus tambahkan masing-masing itu tambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai 100? Enggak ya, kan? Iya, seharusnya 5. Enggak ya, karena
makan waktu banget, nggak selesai-selesai, nanti keburu dikumpulin jawabannya. Jadi kita harus menggunakan rumus suku ke n dari barisan bilangan. Perhatikan barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Tiap suku memiliki beda 2. Maka rumus suku ke n ditulis sama dengan 2n-1 dengan n anggota himpunan bilangan asli. Untuk suku ke 100 berarti U100 sama dengan 2 kali 100 dikurangi 1 sama dengan 200 kurang 1 sama dengan 199. Pasti bingung ya, kenapa kok bisa dapet 2n-1? Sebenarnya ini ada rumusnya, tapi untuk mempelajari, untuk bagian rumusnya itu sendiri akan kita pelajari di subbab selanjutnya. Untuk yang sekarang, bagaimana kita menentukan dia 2n-1? Nah, karena n ini menunjukkan suku keberapa gitu ya. Jadi kita list nih, suku ke 1 itu 1, suku kedua itu 3, suku ketiga itu 5. Berapa, rumusnya berapa yang sesuai dengan pola ketiga ini? Susah sih kalau nggak pakai rumus ya. Gimana ya caranya? Yang jelas, kenapa 2n-1? Karena n ini kan menunjukkan suku keberapa ya. Contoh ya, U1 kan berarti n sama dengan 1, karena dia suku pertama berarti n-nya sama dengan 1 ya. Kalau kita masukkan n sama dengan 1 ke rumus 2n-1, maka hasilnya adalah 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 dikali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sama dengan ini? Sama. Coba kita cek di suku ketiga. Suku ketiga berarti 2 dikalikan 3 dikurangi 1. 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Sama dengan ini? Sama. Cocok ya? Coba kita cek ke suku ke 2 ke 4. Suku ke 6. Coba ya. 2 dikali 6 dikurangi 1 berarti sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Cocok ya? Berarti untuk barisan bilangan ini rumus suku ke n-nya adalah 2n-1. Paham? Jadi dari barisan bilangan ini kita cari nih polanya. Polanya kira-kira dia dikali berapa, terus mesti dikurangin atau ditambah berapa supaya hasilnya semuanya sesuai dengan pola. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Sekarang karena di sini yang ditanya U100 atau suku ke 100, maka cara mencarinya adalah U100 berarti kan nilai n sama dengan 100 ya. Karena tadi rumusnya adalah UN sama dengan 2n-1. UN ini artinya suku ke n ya. UN sama dengan 2n-1. N-nya 100 berarti sama dengan 2 dikali 100 dikurangi 1 sama dengan 200 dikurangi 1. Jangan lupa ini dikasih kurung ya, supaya menandakan kalau yang harus dikerjakan adalah yang bagian ini dulu, baru bisa dikurangi dengan 1. Soalnya ada beberapa kasus kemarin yang ngerjainnya itu
100-nya dikurangi 1 dulu baru dikalikan 2. Nanti soalnya hasilnya kurang tepat. Berarti 200 kurang 1 sama dengan 199. Berarti U ke 100 adalah 199. Sekarang carilah rumus suku ke N dari barisan 1, 4, 7, 10. Nah, kita lihat ya. 1. Waalaikumsalam warahmatullah. 1, 4, 7, 10 dan seterusnya ya. Kita lihat bedanya berapa? 1 ke 4 itu ditambah 3, 4 ke 7 juga ditambah 3, 7 ke 10 juga ditambah 3. Berarti bisa kita bilang bedanya sama dengan 3. Nah, sudah ketemu beda, sekarang kita cari rumus suku ke N-nya. UN, karena bedanya 3, maka bisa kita bilang UN sama dengan 3N minus 1. Kita lihat ya di sini ya. Ini tuh dia bilang 3N minus 2 ding. Minus 2. Ini bedanya 2, rumusnya 2N minus 1. Ini bedanya 3, rumusnya 3N minus 2. Kita cek apakah benar. Kalau U1 berarti N sama dengan 1. Iya. Maksudnya bisa ganjil sama genap? Oh, yang ini deretan ini. Ya kan kalau misalkan ganjil itu, bilangan ganjil itu kan bedanya cuma 2 ya. Kayak 1 ke 3 itu bedanya 2. 3 ke 5 bedanya 2, 5 ke 7 bedanya 2 dan seterusnya. Tapi kalau di sini dia kenapa bisa campuran? Karena dia bedanya 3. 1 ke 4, 3, 4 ke 7, 3, 7 ke 10, 3, 10 ke 13, 3, 13 ke 16, 3. Jadi gak mesti semuanya ganjil, gak mesti semuanya genap. Bukan karena bedanya itu ganjil maka hasilnya nanti ganjil, bukan karena bedanya itu genap hasilnya nanti genap. Jadi tergantung dari nilai bedanya itu sendiri, nilainya berapa. Kalau untuk bilangan ganjil dan bilangan genap sudah bisa dipastikan kalau bedanya pasti 2, tergantung dari suku pertamanya tuh berapa. Kalau ganjil pasti suku pertamanya 1 kan, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan genap, maka suku pertamanya bisa dimulai dari 0 kalau dia adalah bilangan cacah, bisa juga dimulai dari 2 kalau dia adalah bilangan asli. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10 dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kalau U1 berarti N sama dengan 1. Kita masukin ke rumus nih. Rumusnya UN sama dengan 3N minus 2. Berarti 3 dikali 1, karena N-nya ini sama dengan 1, dikurangi 2. Hasilnya berapa? 3 dikurangi 2, 1. Cocok ya? Sekarang kita coba U ke 3. U3 berarti kan N sama dengan 3. Berarti 3N minus 2 sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 2. Berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Cocok ya? Berarti untuk barisan bilangan ini rumusnya adalah 3N minus 2. Oke. Sekarang latihan. Oh ya, belum. Sekarang tentukan suku ke 80 katanya. Berarti untuk mencari U80, N sama dengan berapa? U80 N sama dengan N sama dengan berapa? Gak ada yang tahu? Iya, betul.
3 dikali, berarti N sama dengan 80 karena U-nya U80 ya. U80 berarti N sama dengan 80 karena ini tuh menunjukkan nilai N. Berarti awalnya kan UN, terus diganti jadi U80, berarti 80 ini menggantikan posisinya N ya sebelumnya ya kan, berarti N sama dengan 80. Nah kemudian baru kita masukkan ke rumus 3N minus 2, berarti 3 dikali 80 dikurangi 2. 3 kali 80 sama dengan 240 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 238. Oke, sekarang latihan. Tulislah dua suku berikutnya dan tentukan aturan masing-masing barisan berikut. 3, 6, 9, 12. Selanjutnya berapa? Yang A selanjutnya berapa? 15 dan 18. Kenapa Mbak Supia? Yang 240 kurang 2 hasilnya 238. Kemudian nomor B 182764. Nah, berapa nih? Ada yang tahu? 182764. 1 ke 8 bedanya 7. 8 ke 27 bedanya 19. Hampir tepat, kurang tepat. Coba kita lihat ya, persamaan antara 1, 8, 27, 64 tuh apa ya kira-kira? Angkanya familiar nggak sih? 1, 8, 27, 64. Ada yang tahu nggak? Satu, 8, 27, 64. Kalau misalnya 1, 4, 9, 1, 4, 9, 16, ada yang tahu nggak selanjutnya berapa? Iya, nah ini yang saya bilang, kita harus perhatikan keseluruhan barisan bilangan, apakah bedanya sama atau enggak, atau bedanya berbeda-beda, karena tergantung dari polanya masing-masing. Beda itu tidak harus ditambah, tidak harus dikurang, tapi bisa dikali, bisa juga dibagi. Misal ya, kalau dikali berarti misalnya awalnya 1, saya kalikan 2, maka 2. Terus saya kalikan 2 lagi jadi 4. Saya kalikan 2 jadi 8. Saya kalikan 2 lagi jadi 16. Ya, jadi ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 dan seterusnya. Begitu juga dari misalnya dari 27. Terus saya bagi 3. Itu hasilnya 9. 9 saya bagi 3 lagi, hasilnya 3. 3 saya bagi 3 lagi, hasilnya 1. Dan seterusnya. Jadi bisa tambah, bisa kali, bisa bagi, bisa kurang. Bisa juga nilainya
kalinya kali dengan angka positif atau kali dengan angka negatif, baginya juga bisa dibagi dengan angka positif atau bagi dengan angka negatif, tergantung dari pola bilangan. Sekarang ya, kalau ini ada 1, 4, 9, 16, maka angka selanjutnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 1, 4, 9, 16. Ini bukannya yang suka ngafalin perpangkatan pasti tahu. Kita lihat ya. 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1. 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9. 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16. Maka untuk yang sini berarti berapa dipangkatkan berapa? Berarti 5 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25. Berarti suku kelimanya adalah 25. Jadi aturannya gimana nih? Kalau kayak gini berarti aturannya gimana? Aturan barisannya gimana? Barisan pertama dipangkatin 2 hasilnya 1. Barisan pertama, suku pertama dipangkatkan 2 hasilnya 1. Suku kedua dipangkatkan 2 hasilnya 4. Suku ketiga dipangkatkan 2 hasilnya 9. Suku keempat dipangkatkan 2 hasilnya 16. Suku kelima dipangkatkan 2 hasilnya 25. Jadi aturannya gimana? Ada yang tahu? Aturan bilangannya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Iya betul. 64 jadi suku ke-8. Perpangkatan. Apanya yang dipangkatkan? Jadi gimana cara ngomongnya supaya jelas? Benar perpangkatan. Benar kalau suku ke-8 hasilnya 64. Tapi gimana cara ngomongnya supaya jelas? Aturannya gimana? Ini baru pemanasan, jangan mumet dulu. Jadi aturannya gimana? Dipangkatkan 2. Apanya yang dipangkatkan 2? Kurang tepat. 8 pangkat 2. Apanya yang dipangkatkan 2? 49. Perjalanan. Jadi kan tadi kan saya kan bilang kan kalau misalnya suku itu gimana ya? Jadi kan kalau misalnya U1 berarti nilai N sama dengan 1, ya kan? Kalau U2 berarti nilai N sama dengan 2, ya kan? U1 artinya suku pertama, U2 artinya suku kedua, U3 artinya suku ketiga. Berarti kalau U1 N sama dengan 1, U2 N sama dengan 2, maka untuk barisan bilangan ini rumusnya harus N pangkat 2.
N-nya tuh dari mana? N-nya itu tergantung dari sukunya tadi. Dia ada di suku keberapa? Kalau dia ada di suku pertama, oh berarti N-nya 1. Berarti nilainya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kalau dia ada di suku ke-8, berarti kan N-nya sama dengan 8, ya kan? 8 pangkat 2 sama dengan 64. Kalau dia ada di suku ke-3, berarti N-nya sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau dia ada di suku ke-5, berarti N sama dengan 5. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi, aturannya adalah N pangkat 2. Atau bisa kita tulis UN sama dengan N pangkat 2. Cara bacanya berarti suku ke N sama dengan N pangkat 2. Paham nggak sampai sini? Paham nggak hubungan antara UN dengan N dengan pola bilangan? Paham kan? Atau masih bingung? Ya, pembagian mungkin kita bilangnya nggak pembagian sih, tapi biasanya kalau pembagian berarti misalkan dibagi 2 ya, misalkan kayak contoh ini, dari 27 ke 9 itu dibagi 3 ya, dibagi 3. Tapi sebenarnya nggak mesti bilangnya nggak mesti dibagi 3 juga sih, bisa juga kita bilang dikali 1/3, kan sama aja kan dengan dibagi 3. Jadi mungkin kalau di buku-buku namanya dikali 1/sekian, dikali 1/sekian, tapi gampangannya ya dibagi 3 kalau bahasa saya sih. Sekarang jangan mikirin yang pembagian dulu. Jangan mikirin yang pembagian dulu. Untuk yang kasus ini aja dulu deh, yang 1, 4, 9, 16, 25 ini. Cara menentukan aturannya sudah paham atau belum? Hubungan antara UN, N, dan pola bilangan sudah paham atau belum? Jadi ya, saya ulang ya. Ini kan ada bilangan, ada barisan bilangan. Dia itu terdiri dari angka 1, 4, 9, 16, 25, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari nilai beda, masing-masing dari sini ke sini bedanya nggak tetap ya. Ini 1 ke 4 itu bedanya 3, 4 ke 9 bedanya 5, 9 ke 16 bedanya 7, 16 ke 25 bedanya juga lain dengan yang lain, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus mencari hubungan antara ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, hubungannya itu kita kaitkan dengan tempat dia berada. Kalau yang 1 dia kan berarti ada di posisi pertama kan, berarti karena dia ada di posisi pertama berarti N-nya sama dengan 1. Kalau 4 dia itu ada di posisi kedua, karena dia posisinya kedua berarti N-nya sama dengan 2. 9 dia ada di posisi ketiga, karena dia berada di posisi ketiga berarti N-nya sama dengan 3. Begitu dan begitu seterusnya. Nah, dari sini kita tahu berarti ini nilai N-nya itu 1,
2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau 1 dikali 2 atau 1 dikali 4 gak mungkin kan, karena 4 dikali 4 hasilnya 16, sedangkan ini adanya 9 dulu baru 16, berarti nggak bisa dikali 4. Kalau misalnya ditambah 4 juga nggak mungkin, ditambah 3 nggak mungkin, karena 1 ditambah 3 4, benar. 4 ditambah 3 sama dengan 7, tapi di sini 9, nggak mungkin dong. Berarti coba kita pakai cara yang perpangkatan, dengan cara posisinya ada di mana, kemudian dipangkatkan 2. Dia ada di posisi pertama, berarti n-nya sama dengan 1, kemudian kita pangkatkan 2 sama dengan 1, cocok ya. Kemudian 4 ada di posisi ke-2, ya kan? 2 dipangkat 2 sama dengan 4, cocok ya? Cocok. Sekarang 9 ini ada di posisi ke-3, 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9, cocok? Cocok. 16 ini ada di posisi ke-4, 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16, cocok? Cocok. Berarti di sini juga karena ada 1 2 3 4 yang cocok, berarti untuk yang di sini juga sama, pasti dia posisinya ada di posisi berapa, kemudian dipangkatkan 2, hasilnya pasti sama dengan angka yang ada di bilangan ini. Berarti karena dia ada di posisi kelima dipangkatkan 2, maka di sini pasti hasilnya adalah 25. Jadi dalam menentukan aturan suatu barisan bilangan, kita selalu mengaitkannya dengan posisi bilangan itu berada. Jadi nanti tahu nih kalau misalkan berapakah nilai bilangan yang ada di posisi ke-100, atau kita nyebutnya U100. Oh, kalau gitu kalau ada di posisi 100 berarti kalau di posisi 100 berarti n-nya sama dengan 100, ya kan? N ini menunjukkan posisi. Nah, berarti U100 artinya bilangan di posisi ke-100 sama dengan n pangkat 2, karena tadi kan rumusnya n pangkat 2 kan? Berarti sama dengan 100 pangkat 2 sama dengan 10.000. Paham nggak sampai sini? Jadi dalam menentukan aturan dari suatu barisan bilangan, kita harus mengaitkannya dengan posisi bilangan itu. Kayak tadi contohnya ya. Oh, udah dihapus deh. Kayak tadi contohnya nih ya. Ini katanya mana sih? Rumus suku ke n-nya adalah 3n minus 2. Berarti artinya dia tuh ada di posisi berapa? 3n minus 2 ya. N ini kan menunjukkan posisi bilangan itu berada, ya kan? Kalau misalkan dia ada di posisi pertama, maka nilainya 3 dikali 1, karena posisi pertama n-nya sama dengan 1 kan? Berarti 3 dikali 1, kemudian dikurangi 2 sama dengan 1. Kalau dia ada di posisi ketiga, berarti 3, n-nya berarti nilainya 3 ya. 3 kali 3 dikurangi 2 sama dengan 9 kurang 2 sama dengan 7, dan seterusnya. Jadi setiap rumus bilangan, barisan bilangan pasti dikaitkan dengan posisi bilangan itu. Nah, dari posisinya itulah kita tuh bisa memodifikasi. Oh, dia tuh dikalikan berapa, terus ditambahkan berapa atau dikurangkan berapa. Pokoknya dimodifikasi deh supaya dia itu cocok dengan angka-angka yang ada di barisan bilangan seperti ini. Kalau dalam kasus yang ini berarti dia harus dipangkatkan dengan angka 2 supaya dia cocok dengan 1, 4, 9, 16, 25. Paham?
Hmm, iya ya. Oh, modulnya belum saya kirim ya? Perasaan udah deh. Belum ya? Nanti saya cek lagi ya. Oke ya. Berarti sudah paham ya kalau misalkan aturan setiap bilangan itu dikaitkan dengan posisi. Sekarang, kalau begitu ceritanya, kita lihat di barisan bilangan ini 1, 8, 27, 64. Kira-kira dia, bila kita kaitkan dengan posisi dia, ini kan berarti karena dia di posisi pertama berarti N sama dengan 1. Posisi kedua berarti N sama dengan 2. Posisi ketiga berarti N sama dengan 3. Posisi keempat berarti N sama dengan 4. Sekarang, kira-kira ini kasusnya sama ya seperti yang di sini. Cuma dia aturannya berbeda. Kira-kira bila kita kaitkan dengan posisinya, aturannya seperti apa? Aturan mainnya seperti apa? Halo? Halo, yang lainnya ada? Ya, kira-kira bila dikaitkan dengan posisinya seperti apa? Oke, Mbak Enda. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Bukan. Ini taruhlah saya pengen tahu nih posisi kelima ini nilainya berapa. Kan ini kan posisi ke satu nilainya 1, posisi kedua nilainya 8, posisi ketiga nilainya 27, posisi keempat nilainya 64, posisi kelima nilainya berapa? Nah, itu yang harus dicari tahu. 81 kurang tepat. Nah, untuk yang kasus seperti ini, kalau misalkan merasa loncatannya aneh, coba kita pakai cara perpangkatan. Coba ya, 1 pangkat 3 hasilnya berapa? 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8, ya kan? 3 pangkat 3 hasilnya 27, ya kan? 4 pangkat 3 hasilnya 64. Berarti untuk yang mengisi yang ini, 5-nya harus dipangkatkan 3. Hasilnya sama dengan 125. Jadi, untuk barisan bilangan ini aturan mainnya adalah N pangkat 3. N ini berarti N pangkat 3 berarti menunjukkan di mana posisi dia berada, pangkatkan dengan 3. Misalkan dia ada di posisi ke-3, berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27, sama kan hasilnya? Dia ada di posisi ke-4, berarti 4 pangkat 4 sama dengan 64, berarti sama kan? 64. Nah, berarti dalam kasus seperti ini aturan mainnya adalah N pangkat 3. Kalau yang ini N pangkat 2. Jadi setiap barisan bilangan tuh punya aturan mainnya sendiri. Aturannya seperti apa? Paham ya? Jadi untuk yang soal seperti ini 1, 8, 27, 64, berarti selanjutnya adalah 125. Kemudian habis 125 berapa? 216.
Ya, sekarang dari minus 7 ke 0, dari 0 ke 7, dari 7 ke 14, itu berarti bedanya berapa? Bedanya 7, ya. Bedanya 7. Sekarang dia itu ada di posisi 1, ya kan? Dia ada di posisi 1, nilainya minus 7. Dia ada di posisi 2, nilainya sama dengan 0. Dia ada di posisi 3, nilainya sama dengan 7. Nah, bedanya dari sini ke sini itu selalu ditambah 7. Dan seterusnya ya, selalu ditambah 7. Berarti aturan mainnya seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan posisi, berarti kalau misalkan kita bilang aturan mainnya adalah n plus 7, benar atau enggak? Kalau kita bilang aturan mainnya adalah n plus 7, benar atau tidak? Yang bilang benar, yang bilang salah? Kira-kira kalau saya bilang aturan mainnya adalah n plus 7, benar atau tidak? Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Kenapa benar, kenapa salah? Kenapa benar Mbak Rani, Mas Dharma? Kenapa salah Mbak Luna? Kenapa benar Mbak Supia? Kenapa? Kok bisa benar? Buat Mbak Luna, kenapa? Kok bisa salah? Loh, kok jadinya benar atau salah? Bentar, iya ya, nggak apa-apa. Kira-kira yang lain kenapa? Kok jawabannya benar? Ada tadi yang jawabannya benar, maksudnya yang sependapat dengan saya. Tapi saya pengen tahu dulu nih alasannya kenapa. Kenapa kok bisa benar? Kenapa kok bisa salah? Buat Mbak Luna, kenapa tadi mikirnya salah? Buat Mbak Rani dan yang lainnya, kenapa tadi mikirnya benar? Karena beda sama rumus yang awal. Kalau yang lain, kenapa benar? Soalnya kita kan berbicara matematika kan, karena matematika pasti harus ada buktinya kenapa dia bisa dibilang benar, kenapa dia harus bisa dibilang salah. Karena suku I, suku 1 maksudnya. Sekarang kita cek ya. Kalau misalkan N ini menunjukkan posisi tempat suku itu berada, ya. Berarti kalau saya masukkan N sama dengan 1, dimana berarti dia menunjukkan suku pertama kan? Berarti kalau sama dengan 1, kemudian saya tambah 7, maka hasilnya harus 8. Sedangkan di sini adalah minus 7. Berarti benar atau salah? Benar jawaban Mbak Luna tadi, salah, tapi jawabannya salah. Tapi alasannya salah, kurang tepat. Sekarang kalau misalkan N-nya ini saya masukkan 2, kemudian saya tambahkan dengan 7, maka suku kedua harusnya nilainya adalah 9. Tapi di sini 0. Jadi gimana? Jadi harusnya berapa? Aturan mainnya harusnya berapa? Supaya
Suku pertama ini nilainya minus 7. Suku kedua ini nilainya 0. Ada yang tahu? Berarti supaya dia benar, maka n-nya ini harus kita modifikasi ya, berarti ya. Iya, berarti si n-nya ini harus misalnya kita kalikan dengan berapa supaya ketika dia ditambahkan 7 hasilnya sama dengan minus 7. Nggak harus ditambah 7 sih. Gimana ya cara jelasinnya ya? Sebentar, saya berpikir. Bingung ya? Nah, jadi supaya dia di suku pertama itu nilainya minus 7, di suku kedua dia tuh nilainya 0, di suku ketiga dia nilainya 7, maka boleh nggak saya bentar minus 7 ya. Kalau 7n berarti 7 kali 1 7 kali 2 7 kali 1 berarti kalau 7n minus 7
berarti 7 kurang, gak bisa. N 7N 7 kali 1 7. Tujuh kali 1 7 minus. Nah, ini rumusnya. Tujuh dikali 1 hasilnya 7 kan? 7 dikurangi 14 hasilnya minus 7. Benar ya? Kemudian 7 dikali 2 hasilnya 14. 14 dikurangi 14 hasilnya 0. Benar ya? 7 dikali 3 hasilnya 21. 21 dikurangi 14 hasilnya 7. Benar ya? Berarti yang keempatnya berapa? 7 dikali 4 hasilnya 28. 28 dikurangi 14 hasilnya 14. Dan seterusnya. Berarti aturan main dari bilangan ini, barisan bilangan ini adalah 7N dikurangi 14. Dari mana 7N? Karena bedanya tadi 7 ya. Jadi supaya gampang kita bilang 7N. Kemudian baru kita modifikasi, dikurangi berapa nih supaya dia cocok nih dengan UU1. Oh, supaya 7N ini kan 7 dikali 1 kan 7. Supaya dia cocok dengan minus 7, maka dia harus dikurangi 14. Hasilnya nanti minus 7. Coba kita cek di U2. Iya tadi, soalnya kan tadi kan awalnya kita menetapkan N-nya itu dikalikan 7, karena bedanya tadi 7 ya, 7N. Nah, selanjutnya kita modifikasi 7N ini, kalau kita masukkan angka 1, kan berarti 7 kali 1 kan, sama dengan 7. Sedangkan di sini minus 7. Beda ya, 7 dengan minus 7 kan beda. Sehingga kita harus cari nih, 7-nya ini diapain supaya nanti hasilnya bisa minus 7. Oh, 7-nya ini harus dikurangi 14 supaya nanti hasilnya jadi minus 7. Jadi ini kan 7N ya. Kalau 7N aja berarti kan 7 kali 1 sama dengan 7. Kalau N-nya sama dengan 1. Sedangkan tadi di sini itu dia minus 7. Berarti beda ya? Bukan. Nah, berarti 7N ini harus kita modifikasi, harus kita tambahkan lah atau kita kurangkan lah supaya nanti hasilnya jadi sama dengan minus 14. Oh, ternyata 7N ini harus kita kurangkan dengan 14. Kok minus 14? Harus kita kurangkan dengan minus 14 supaya dia hasilnya nanti jadi minus 7. Jadi 7 dikalikan 1 hasilnya 7 ya, dikurangi 14 sama dengan minus 7. Sama kan? Sekarang gimana kalau 7-nya ada gimana kalau dia ada di posisi kedua? Berarti 7 dikali 2 dikurangi 14 sama dengan 7 kali 2 14. 14 kurang 14 sama dengan 0. Sama ya dengan yang tadi. Sekarang gimana kalau ada di posisi ketiga? Berarti 7 kali 3 sama dengan 21 ya. 21 dikurangi 14 sama dengan 7. Sama juga kan? Berarti aturan main dari bilangan tersebut adalah 7N dikurangi 14. Paham gak? Sampai sini paham ya? Ada yang masih belum paham?
Mulai paham? Gak ada yang jawab. Mulai paham nggak? Nggak apa-apa lah, alhamdulillah sedikit. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, berarti ini udah bisa dipastikan hasilnya adalah 21 dan 28. Sekarang nomor 2. Tulislah suku pertama barisan yang suku ke n-nya ditentukan oleh rumus berikut. 3 pangkat n, berarti suku pertamanya berapa? 3 pangkat n, berarti suku pertamanya berapa? 3 pangkat n? Tiga pangkat n berapa? Ayo, lupa ya. Kalau suku pertama berarti n-nya berapa? 1. Kalau 3 pangkat n berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Sekarang, kalau 3n pangkat n minus 1 nggak usah takut, kan nggak apa-apa salah juga. 3n pangkat n minus 1 ya, berarti 3n pangkat n minus 1. Sekarang kalau kayak gini jawabannya berapa? Berarti 3 ini n-nya yang dipangkatkan n atau 3n yang dipangkatkan n ya? Mungkin n yang dipangkatkan n. Jadi 1 dipangkatkan 1 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 1 pangkat 1, 1. Dikali 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti suku pertamanya adalah 2. Kemudian n per n kali n minus 1. Karena tadi yang ditanya adalah suku pertama, maka n-nya tadi sama dengan 1 kan ya? Berarti 1 per 1 dikali 1 n minus 1 ya. 1 dikurangi 1. Berarti gak mungkin ya, soalnya ini hasilnya pasti tak hingga. 1 kurang 1, 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 dibagi 0 hasilnya tak hingga. Berarti ini kayak salah soal, gak mungkin. Masa suku pertama udah tak hingga? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Rada sulit ya? Iya sih, memang awalnya agak rada sulit untuk memahami. Tapi kuncinya dari barisan bilangan ini adalah pahami kalau setiap barisan bilangan itu pasti punya pola atau pasti punya aturan main.
entah itu aturan mainnya dipangkat, atau nanti dikali, atau dibagi, atau dikurang. Itu nanti tergantung dari barisan bilangan itu nanti, barisan bilangan masing-masing. Nah, pasti dalam menetapkan aturan mainnya pasti nanti akan dihubungkan dengan posisi dari bilangan. Apakah dia ada di posisi pertama, apakah dia di posisi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Karena kan kenapa dikaitkan dengan posisi? Karena setiap posisi itu kan nilainya beda, yang merupakan akumulasi dari yang sebelumnya, seperti 1, 3, 5, 7. 5 ini kan merupakan akumulasi dari 1 ditambah 2, kemudian ditambahkan 2 lagi, ya kan? Nah, oleh karena itu posisi pasti menentukan hasil. Makanya di barisan bilangan ini, aturan mainnya ini pasti selalu dihubungkan dengan posisi dari bilangan atau n. U1 berarti n sama dengan 1, U2 berarti n sama dengan 2, U3 berarti n sama dengan 3. U itu menunjukkan suku. Kalau U1 berarti namanya suku ke-1, U2 berarti namanya suku ke-2, U3 berarti namanya suku ke-3, dan seterusnya, ya. Kalau gitu kita masuk ke nomor 3. Tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke n dari barisan berikut. 1, 4, 7. Berarti suku pertamanya adalah 1, bedanya adalah 3. Rumus suku ke n-nya kira-kira berapa? Boleh nggak saya jawab? 1, 4, 7 ya. Karena bedanya 3, ya kan? 1 ke 4, 3, 4 ke 7, 3. Berarti kan pasti 3n, ya kan? Ya, apa caranya? Kalau 3n ini kan 3 dikali 1 sama dengan 3. Tapi kalau contohnya itu n-nya sama dengan 1, berarti kan 3 dikali 1 itu kan sama dengan 3, ya kan? Sedangkan ini sama dengan 1, berarti 3n ini harus dikurang berapa supaya dia hasilnya sama dengan 1? 2 dikurangi 2. Coba kita cek ya. 3n 3n dikurangi 2 berarti sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 2 sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Cocok? Cocok. Coba kita tes yang kedua. 3 dikali 2, karena dia ini berarti posisi kedua, berarti n-nya sama dengan 2 ya. 3 dikali 2 dikurangi 2. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 6 dikurangi 2 hasilnya 4 ya. Ya kan? Cocok? Cocok. Coba kita cek yang ketiga. 3 kali 3, 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Cocok? Cocok. Oh, berarti barisan bilangan ini aturan mainnya adalah 3n minus 2. Mulai paham kan? Iya, gampangannya karena bedanya 3, oh kita mulai dari 3n. Tapi nanti tergantung dari bilangannya itu sendiri. Nanti di subbab selanjutnya akan diajarin kok bagaimana cara untuk
menentukan rumus suku ke n dari suatu barisan bilangan. Cuma di materi yang sekarang ini memang belum diperkenalkan dulu, untuk supaya mungkin tujuannya supaya bisa bernalar dulu. Oh, kira-kira ini cara nentukannya gimana ya, pakai nalar dulu baru nanti diajarin rumusnya gitu ya. Oke, sekarang nomor B, 135. Bedanya suku pertama adalah 1 ya, karena dia terletak di pertama. Bedanya adalah 2. Sekarang rumusnya berapa? 135. 135. Bedanya kan tadi 2 ya. Coba kita mulai dari 2n. 2 dikali n itu hasilnya 2. 2 dikali n 2. Kalau misalkan kita pakai n sama dengan 1, berarti 2n sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti kalau kita pakai rumus 2n, suku pertama itu nilainya harus sama dengan 2. Tapi di sini nilainya sama dengan 1. Oleh karena itu 2n ini harus kita modifikasi dengan cara ditambah apa dikurang? Dua n nya ini harus dimodifikasi dengan cara dikurang 1. Ya, benar. Coba kita cek ya. 2n dikurangi 1, berarti kan kalau n-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Cocok? Cocok. Sekarang kalau n sama dengan 2, berarti 2 dikali 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Cocok? Cocok ya. Sekarang 2 dikali 3 dikurangi 1, 6 ya. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Cocok? Cocok. Berarti untuk barisan bilangan 135, rumusnya adalah 2n minus 1. Paham ya sekarang ya? Sekarang kita lanjut ke C. 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ada pecahan. Tapi sebenarnya dalam menentukan rumusnya bisa kita bagi antara pembilang dan penyebut. Jadi kalau pembilang rumusnya sekian, rumusnya begini, penyebut rumusnya begini. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, kita lihatnya antara pembilang dan penyebut aja ya, biar gampang. Kita lihat ya. Kalau pembilang 1, 2, 3 ya kan? 1 ke 2 bedanya 1, 2 ke 3 bedanya 1. Oh, berarti untuk pembilang bedanya itu 1. Untuk penyebut 2 ke 3 1, 3 ke 4 juga 1. Oh, bedanya juga 1. Cuma yang membedakan adalah kalau dari pembilang angka pertamanya dimulai dari 1, kalau penyebut angka pertamanya dimulai dari 2. Karena itu bisa dong saya bikin rumus n untuk pembilang per n. Misalkan saya bikin rumus n per n ya. Kalau n
kalau dia ada di U1, berarti kan N-nya sama dengan 1, ya kan? Kalau N-nya sama dengan 1, berarti N per N harusnya 1 per 1, sedangkan ini 1 per 2, berarti N di sini harus kita modifikasi supaya hasilnya bisa sama dengan 2. Nah, kira-kira N yang ini harus kita modifikasi jadi berapa? Ditambah atau dikurang supaya hasilnya bisa sama dengan 2. Ditambah 1, ya benar, ditambah 1. Coba kita lihat ya, kalau kita ambil untuk U1 atau suku ke 1, berarti kan N sama dengan 1 ya, berarti N per N plus 1, berarti 1 per 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar? Benar. Sekarang kita coba di N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, berarti 2 per 2 tambah 1, berarti sama dengan 2 per 3. Sama? Sama. Berarti benar ya. Kalau N sama dengan 3, berarti 3 per 3 ditambah 1 sama dengan 3 per 4. Sama? Sama. Oh, berarti untuk barisan bilangan ini rumusnya adalah N per N plus 1. Paham ya? Sekarang paham kan gimana cara menentukan barisan bilangan dengan cara coba-coba? Gak ada yang jawab. Paham gak sampai sini? Paham ya? Yang lain gimana? Iya, kalau untuk yang saat ini karena belum saya perkenalkan rumusnya, jadi sementara harus dicoba-coba dulu. Insya Allah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkuman. Setelah Anda memahami materi di atas, buatlah rangkuman materinya dan ikuti langkah-langkah berikut. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan titik-titik atau titik-titik tertentu. Dengan pola atau aturan tertentu. Polanya tuh tahu dari mana ya? Dari tadi, dari rumusnya. Apakah dia 2n plus 1 ataukah 3n plus 2 atau dan seterusnya ya. Terlihat dari pola rumusnya. Kemudian setiap bilangan pada barisan bilangan disebut apa? Tadi, setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku, ya benar. Untuk menentukan suku tertentu dari suatu barisan, maka Anda dapat mengikuti langkah berikut. Pertama, tentukan suku pertamanya. Kemudian, tentukan aturan atau pola barisan, baru menentukan rumus suku ke N. Seperti yang tadi ya. Ya, atau dilambangkan dengan U. Ya benar. Sekarang ada lagi latihan. Kalau berapa banyak potongan lidi pola kelima? Kalau ini pola pertama ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Berarti pola kelima ada berapa? 3, dimulai dari 3, 9, 18, bener kan ya, ini 18 ya? Tua, gapat, manam, jupan, lam, 12, 12, 12, 13, 19, 19, 17, 18 ya. 3, 9, 18. Maka selanjutnya ada berapa? Coba kita lihat ya bedanya. 3 ke 9 itu tambah 6. Ini kayaknya ini deh, barisan bertingkat. Satu ya, satu kali satu, 3, 2, 9. Kayaknya nggak pakai pangkat deh ini. 18. Sebentar ya. 1, 2, tambah enggak, 8. Gini mungkin ya, 2 bang, 4 angka 4 angka ini kayaknya termasuk ini deh, apa sih namanya, yang bertingkat. Karena kita belum belajar yang bertingkat, baru kita pelajari berikutnya. Kalau gitu yang ini kita lewat dulu ya. Ini masuknya kayaknya yang bertingkat, karena kalau masuk bilangan berpangkat dia tidak. Kalau masuk bilangan pangkat 2, pangkat 3 enggak, pangkat 4 apalagi, bukan ya. Kalau masuk perkalian juga nggak bisa. 3 kali 3 9, 9 kali 3 bukan 18. Kalau 3 kali 2 6, bukan 9. Jadi nggak bisa juga. Sebentar, saya berpikir dulu.
Gampangannya kalau misalkan sebenarnya ada rumusnya sih, ada rumusnya untuk bilangan yang selisihnya bertingkat. Tapi untuk gampangannya, karena kita belum belajar ya, dan karena kita memang belum dikenalkan di materi yang ini, karena kita belum dikenalkan, jadi kita pakai cara biasa dulu ya. 3 ke 9 itu selisihnya berapa? 6. 9 ke 8 itu selisihnya berapa? 9 ya. 6 ke 9 itu selisihnya berapa? 3. Ya, berarti ini kan beda pertama. Kita sebutnya ini beda pertama, ini beda kedua ya. Kalau untuk dari pada barisan beda pertama ini, dari beda di sini ke beda ke sini itu harus ditambahkan dengan 3. Jadi 9 ditambah 3 itu kan hasilnya 12 ya. Berarti dari sini ke sini itu harus ditambah 12. Berarti hasilnya berapa ini? Hasilnya 30 ya. Nah, kemudian dari kesini ke sini ini juga sama, ini harus ditambahkan 3. Berarti dari sini ke sini harus ditambahkan 15. Berarti hasilnya adalah 45. Ini namanya dia bertingkat 2. Karena bedanya ada 2, ada beda 1 juga ada beda 2. Makanya dia disebut dengan bilangan dengan selisih dengan beda yang tingkatnya tingkat 2. Paham? Jadi untuk pertanyaan yang ini, pada pola kelima jumlahnya adalah 45 gitu. Jadi kalau misalkan contoh lagi ya, misalnya ada 1, 3, 7, 13 misalnya ya. Dari 1 ke 3 itu selisihnya ditambahkan 2. Dari 3 ke 7 itu ditambahkan 4. Dari 7 ke 13 itu ditambahkan 6. Kan masing-masing beda ya, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk menyamakan, kita harus cari tahu dulu nih, dari sini ke sini dia ditambahkan berapa sih? Ditambahkan 2. Dari sini ke sini dia ditambahkan berapa? Oh, ditambahkan 2 juga. Oh, kan ini udah sama-sama 2 ya. Berarti otomatis sampai ke sana pun pasti ditambahkan 2 karena ini udah sama-sama ditambah 2. Oleh karena itu, dari sini ke sini pasti juga ditambahkan 2. Berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Karena dari sini ke sini ditambahkan 8, maka di sini nilainya pasti 22. Seperti itu contohnya. Contoh beda tingkat 2. Beda bertingkat 2. Paham nggak? Yang untuk yang beda bertingkat 2 gini, kalau pakai cara biasa, nggak pakai cara rumus. Cara rumusnya belakangan. Jadi kita cari yang bedanya itu sampai tetap. Misalkan bedanya 2 semua, 3 semua, atau 5 semua, dan seterusnya. Oh ya, 21 bukan 22, maaf. Insyaallah ya. Oke. Kemudian ini latihan ya, ini termasuk latihan. Mungkin ini bisa dikerjakan di rumah buat latihan, tapi mungkin nggak akan itu ya, nggak akan dikumpul.
Jadi dibuat latihan aja, besok minggu depan kalau ada waktu kita bahas lagi. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Buat latihan tapi tidak buat PR ya. Buat latihan tapi tidak dikumpul maksudnya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup? Tidak ada? Karena tidak ada pertanyaan, jelas ya semuanya? Karena tidak ada pertanyaan, kalau gitu mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat.